Selamat malam, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan potensi dari komputer kuantum. Komputer kuantum adalah jenis komputer yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk memproses informasi. Berbeda dengan komputer klasik yang menggunakan bit sebagai unit dasar informasi 0 atau 1. Komputer kuantum menggunakan qubit. Qubit dapat berada dalam keadaan 0,1 atau keduanya secara bersamaan, berkat fenomena yang disebut superposisi. Keunggulan utama dari komputer kuantum adalah kemampuannya untuk memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar secara bersamaan. Berkat komputer dan fenomena lain seperti keterikatan kuantum atau entanglement, ini bisa membuatnya sangat kuat dalam memecahkan masalah yang kompleks yang sulit dipecahkan oleh komputer klasik. Namun, komputer kuantum masih dalam tahap pengembangan awal dan memiliki tentang teknis yang signifikan, seperti menjaga kestabilan qubit dan mengatasi kesalahan dalam komputasi kuantum. Meskipun demikian, potensi aplikasi untuk komputer kuantum sangat luas, termasuk dalam kriptografi, pengembangan obat, optimasi, dan simulasi sistem fisik. Adapun perbedaan dengan teknologi komputer saat ini. Yang pertama, unit dasar informasi. Komputer klasik menggunakan bit sebagai unit dasar informasi. Setiap bitnya hanya dapat berada dalam salah satu dari kedua keadaan, 0 atau 1. Komputer kuantum menggunakan qubit yang dapat berada dalam keadaan 0,1 atau superposisi dari keduanya secara bersamaan. Yang kedua, superposisi. Komputer klasik tidak memiliki superposisi. Setiap bit memiliki satu nilai pada satu waktu. Sedangkan komputer kuantum, qubit dapat berada dalam superposisi. Kemungkinan komputer kuantum untuk memproses berbagai kemungkinan simultan. Yang ketiga, keterikatan kuantum atau entanglement. Komputer klasik, bit-bits tidak saling terhubung secara kuantum. Komputer kuantum, qubit dapat saling terhubung melalui entanglement, di mana keadaan satu qubit dapat mempengaruhi keadaan qubit lainnya, bahkan jika mereka terpisah secara fisik. Keempat, kemampuan pemrosesan. Komputer klasik memproses komputasi dilakukan secara sekuensial atau paralel dalam batasan bit. Komputer kuantum memanfaatkan superposisi dan entanglement untuk melakukan sejumlah besar perhitungan secara bersamaan, yang berpotensi membuatnya sangat efisien untuk melakukan masalah tertentu. 5. Penerapan dan keunggulan. Komputer klasik sangat baik untuk tugas-tugas umum seperti pengolahan data, aplikasi bisnis, dan banyak algoritma komputer klasik. Komputer kuantum diharapkan dapat memberikan keunggulan signifikan dalam bidang seperti kriptografi, optimasi kompleks, simulasi molekuler, dan penelitian material. 6. Keterbatasan teknologi. Komputer klasik sudah matang dan dapat diakses secara luas, sedangkan komputer kuantum masih dalam tahap penelitian dan pengembangan, dengan tantangan seperti ketahanan qubit terhadap gangguan eksternal dan kesalahan dalam perhitungan yang memerlukan solusi teknis. Secara keseluruhan, meskipun komputer kuantum menawarkan potensi yang mengesankan, mereka belum siap menggantikan komputer klasik dalam semua aplikasi. Saat ini, mereka lebih bersifat pelengkap, menawarkan solusi untuk masalah-masalah khusus yang sulit dipecahkan dengan komputer klasik. Teknologi komputer kuantum memiliki potensi yang besar untuk mengubah berbagai bidang, termasuk kecerdasan buatan (AI), dengan menawarkan cara baru untuk memproses informasi dan menyelesaikan masalah kompleks. Berikut adalah beberapa area di mana teknologi komputer kuantum bisa membawa dampak besar. Yang pertama, kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin atau machine learning. Optimasi model. Komputer kuantum dapat meningkatkan kecepatan pelatihan model AI dengan memproses data dan melakukan optimasi lebih cepat daripada komputer klasik. Misalnya, algoritma kuantum dapat membantu menemukan konfigurasi optimal dari model yang sangat besar atau kompleks.
Peningkatan algoritma pembelajaran. Algoritma kuantum dapat menawarkan metode baru untuk pembelajaran mesin, seperti pembelajaran mendalam atau deep learning yang lebih efisien dengan memanfaatkan superposisi dan entanglement. Klasifikasi dan pengelompokan. Komputer kuantum dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan klasifikasi dan pengelompokan data besar dengan lebih cepat dan akurat, berpotensi memperbaiki pengenalan pola dan prediksi. Yang kedua, kriptografi, deskripsi dan keamanan. Komputer kuantum dapat memecahkan sistem kriptografi yang saat ini dianggap aman oleh komputer klasik, seperti RSA dan algoritma kriptografi kunci publik lainnya. Namun, hal ini juga mendorong pengembangan teknologi kriptografi kuantum yang dapat mempertahankan keamanan data di era komputer kuantum. Kunci kuantum, teknologi komunikasi kuantum seperti kriptografi kunci kuantum atau quantum key distribution (QKD) dapat menawarkan metode yang sangat aman untuk pertukaran kunci kriptografi. Yang ketiga, simulasi dan modelisasi. Yang pertama, simulasi molekuler dan kimia. Komputer kuantum dapat mensimulasikan struktur model dan reaksi kimia dengan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan komputer klasik. Ini dapat mempercepat penemuan obat dan pengembangan material baru. Fisika dan material. Simulasi sistem fisik yang kompleks, seperti material baru dengan sifat unik, dapat dilakukan dengan lebih efisien menggunakan komputer kuantum. Yang keempat, optimasi dan perencanaan. Masalah optimasi kompleks. Banyak masalah dalam logistik, manajemen rantai pasokan, dan perencanaan memerlukan sosial optimal yang sangat kompleks. Komputer kuantum dapat menyelesaikan masalah optimasi dengan lebih cepat dengan menjelajahi berbagai solusi secara simultan. Riset dan pengembangan. Proses R&D dalam berbagai industri dapat dipercepat dengan kemampuan komputer kuantum untuk mencari solusi optimal dan melakukan simulasi yang kompleks. Yang kelima, keuangan, analisis risiko dan portofolio. Komputer kuantum dapat meningkatkan model-model risiko keuangan dan strategi portofolio dengan menganalisis data pasar yang sangat besar dan kompleks lebih efisien. Penentuan harga opsi. Komputer kuantum dapat menawarkan metode baru untuk menentukan harga opsi dan instrumen keuangan lainnya dengan lebih akurat. Yang keenam, pengembangan algoritma baru. Algoritma kuantum baru. Penelitian dalam algoritma kuantum dapat menciptakan metode baru untuk memecahkan masalah yang saat ini sulit atau tidak mungkin dipecahkan dengan komputer klasik. Tantangan dan realitas. Meskipun potensi teknologi komputer kuantum sangat besar, ada beberapa tantangan signifikan yang perlu diatasi. Yang pertama, stabilitas qubit. Qubit sangat rentan terhadap gangguan dari lingkungan yang dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan. Yang kedua, skalabilitas. Membangun komputer kuantum yang cukup besar dan stabil untuk aplikasi praktis adalah tantangan teknis besar. Yang ketiga, perkembangan infrastruktur. Diperlukan perkembangan infrastruktur dan algoritma yang sesuai dan untuk memanfaatkan sepenuhnya kemampuan komputer kuantum. Saat ini, banyak penelitian dan pengembangan masih dilakukan untuk mengatasi tantangan ini, dan kemungkinan besar teknologi komputer kuantum akan berkembang secara bertahap sebelum mencapai potensi penuhnya. Prinsip dasar dari komputer kuantum. Yang pertama, qubit atau quantum bit. Bit klasik hanya dapat berada dalam salah satu dari kedua keadaan, yaitu 0 atau 1. Qubit dapat berada dalam superposisi dari kedua keadaan 0 dan 1 pada saat bersamaan. Hal ini memungkinkan qubit untuk memproses sejumlah besar kemungkinan simultan. Superposisi. Prinsip ini memungkinkan qubit untuk berada dalam kombinasi linier dari keadaan 0 dan 1, memungkinkan komputer kuantum untuk memproses informasi dalam berbagai keadaan secara bersamaan. Entanglement atau keterkaitan kuantum. Fenomena ini memungkinkan qubit yang terhubung
untuk saling mempengaruhi satu sama lain secara instan dan simultan. Tidak peduli seberapa jauh jarak di antara mereka, ini membuat komunikasi dan pengolahan informasi menjadi sangat cepat dan efisien. Yang keempat, interferensi kuantum. Komputer kuantum menggunakan interferensi untuk memperkuat probabilitas yang hasil benar dan mengurangi probabilitas hasil yang salah. Ini membantu dalam menyaring solusi dan relevan dari berbagai kemungkinan. Keunggulan komputer kuantum, kecepatan dan kekuatan. Komputer kuantum dapat melakukan beberapa perhitungan sekaligus berkat superposisi yang memungkinkan mereka memecahkan masalah kompleks jauh lebih cepat daripada komputer klasik dalam beberapa kasus. Kemampuan pemrosesan untuk jenis masalah tertentu seperti simulasi molekuler atau optimasi, komputer kuantum bisa lebih efisien dan efektif dibandingkan komputer klasik. Tantangan dan keterbatasan. Keterstabilan qubit. Qubit sangat sensitif terhadap gangguan lingkungan yang bisa menyebabkan kesalahan dalam komputasi. Menjaga qubit tetap stabil dan bebas dari gangguan merupakan tantangan besar. Aplikasi potensial. Kriptografi mampu memecahkan algoritma kriptografi yang ada dan juga menawarkan teknik baru untuk keamanan data. Simulasi molekuler membantu dan menemukan obat dan pengembangan material baru dengan simulasi yang lebih akurat. Sekian dari saya. Terima kasih.